Shalom, selamat pagi saya ucapkan pada kita semua. Selamat berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di luar keadaan dunia sangat tidak menentu dan boleh dikatakan menakutkan, tapi kalau boleh kita ingat lagi bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari setiap hidup kita. Oleh karena itu, kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mari kita gunakan setiap waktu yang ada. Mari kita gunakan setiap kekuatan. Mari kita gunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk kita boleh tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena sesungguhnya hidup ini adalah Tuhan yang punya. Sesungguhnya apa yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang mengatur. Oleh karena itu berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin setiap hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Sungguh kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar bagi setiap kami ya Bapa. Kuasa-Mu melebihi dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu lah yang membuat kami boleh tetap ada hingga hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu semua karena kasih-Mu yang begitu besar. Kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan bagi hidup kami ya Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan pagi hari ini Bapa, biar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Allah yang memiliki hidup kami sepenuhnya. Allah yang memimpin hidup kami sepenuhnya ya Bapa. Pagi hari ini kami serahkan seluruh harapan kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan seluruh keadaan hidup kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Allah akan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami menyatakan ya Tuhan, saat yang terindah adalah saat kami boleh ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Saat yang terindah adalah saat kami boleh menikmati setiap indahnya hadirat-Mu ya Bapa. Mari pagi hari ini kami mengundang karya Roh Kudus boleh hadir, menjamah dan mengubahkan setiap kami dan memeluk setiap kami pagi hari dengan Roh-Mu ya Tuhan. Mari kuasai hati, pikiran dan angan-angan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Benar ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa setiap kami ya Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Bawa kami untuk menikmati setiap kasih-Mu Tuhan. Dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ya Tuhan. Saat indah. Mari kita mau nikmati hadiran Allah Roh Kudus pagi hari ini. Mari kita mau menikmati setiap kuasa Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita pagi hari ini. Yesus kekasih jiwa. Mari bawa kami ya Tuhan. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Untuk kami boleh menikmati setiap kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan pagi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan
menikmati Engkau ya Tuhan. Yes Lord. Anugerah-Mu. Mari nyatakan dengan segenap hati kita. Saat yang terindah saat kami boleh ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu. Izinkan kami untuk memandang Kau ya Tuhan pagi hari ini. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan selalu ya Bapa. Yes Lord. Tuhan, ku rasakan. Mari hadirlah Allah Roh Kudus dan jamalah setiap kami pagi hari ini ya Bapa. Jamalah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ya Bapa. Oh, itu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari jamah setiap kami ya Tuhan. Kami merindukan Allah Roh Kudus, memberikan kami kekuatan senantiasa ya Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri dan katakan bersama-sama, hadirat-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan. Kami buka hati kami untuk kuasa-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk Allah Roh Kudus bekerja pagi hari ini Bapa. Yes Tuhan. Mari jamah setiap kami Bapa. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Mari kita rindukan Allah Roh Kudus bekerja pagi hari ini, menjamah setiap kita dan mengubahkan setiap kita pagi hari ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami angkat suara kami buka hati kami untuk
kami rindu hadirat-Mu, mengubahkan setiap kami. Oh, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, jamalah kami Tuhan, hadirat-Mu kami nikmati. Mari peluk setiap kami, berikan kami kekuatan baru. Jamalah kami Tuhan, jamalah hati kami. Kami percaya ada kuasa yang lebih besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ada pengharapan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang memberikan kami kekuatan. Ada kuasa yang memberikan kami kemenangan senantiasa ya Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, oh, Kau sembah. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Dan mari sama-sama kita katakan hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu Tuhan. Hadir ya Tuhan di hari ini. Allah Roh Kudus hadir dan menjamah setiap kami. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari kita memberi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Sungguh kami menikmati kehadiran Kau Tuhan Allah Roh Kudus pagi hari ini. Kami merasakan hangatnya pelukan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus yang boleh memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru senantiasa Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mau tetap memuji dan menyembah Kau Tuhan. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Kami mau tetap memuliakan Kau Tuhan. Karena kami percaya kami punya hidup yang diberkati di dalam Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau masuk gerbangnya Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita mau tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Katakan bersama-sama. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya. Dengan nyanyian syukur. Hadiratnya khusus.
masuk gerbangnya. Mari masuk gerbang. Mari kita mau bersyukur pada Tuhan. Mari kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan buat hidup kita. Pujian. Mari penuhilah bait Tuhan. Yes Lord. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka kita. Mari bersama katakan, yeay, haleluya. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan, yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Engkau baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi bait Tuhan dengan rasa syukur kita. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan Dia baik. Dia baik, yes Lord. Benar ya Tuhan. Selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Mari jemaat Tuhan katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Dia Allah yang sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik. Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan bersama-sama, sebab Tuhan, haleluya, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Sekali lagi katakan, haleluya, selama-lamanya, amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah keadaan dunia mau terjadi seperti apapun, kita mau tetap katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh baik bagi setiap kita. Pagi hari ini yakinkan setiap iman kita bahwa Tuhan pasti pelihara setiap kita. Mari terus yakinkan dalam hidup kita bahwa kuasa Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Selama kita mau tetap mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang terbaik buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan yang terbaik pagi hari ini. Kita mau tenangkan hati kita sejenak. Terima kasih ya Bapak. Sungguh kami merasakan kebaikan Allah dalam hidup kami. Bukan hanya saja keluar dari mulut kami Tuhan, tapi kami benar-benar merasakan dalam hidup kami kebaikan Allah yang tidak pernah henti-hentinya dalam setiap hidup kami Bapak. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami harapkan dalam hidup kami ya Bapak. Pagi hari ini kami mau nyatakan kuasa Tuhan terlebih besar dari segala sesuatunya. Kuasa Tuhan melebihi dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dan oleh karenanya kami percaya bahwa hidup kami dipelihara. Hidup kami terpelihara di dalam Engkau ya Bapak. Dan pagi hari ini kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami untuk kuasa firman-Mu bekerja Tuhan pagi hari ini Bapak. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami mau siapkan tanah hati yang terbaik untuk benih firman-Mu Bapak.
Agar benih firman-Mu boleh menjadi kekuatan senantiasa menjadi rema dalam hidup kami. Dan menjadi pedoman dalam langkah setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Allah yang selalu setia ya Bapa. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari amini setiap janji Tuhan bagi kita pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Jemaat seundang bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan bagi hari. Serahkan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya lama sikina lama sikina lama. Lama saka mama sikina lama sikina lama sikina. Lama sikina lama saka mama. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari segala penghubung di udara. Kuasa-Mu lebih besar dari segala ketakutan kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari semua segala penyakit kami Tuhan. Kuasa-Mu, darah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan sangat baik. Haleluya. Lebih besar. Amin. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku.
Hanya janji firman-Mu yang kami pegang dalam hidup kami. Sebab firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mencapai itu Tuhan. Mencapai ketika Kau berkata ini adalah waktu-Mu, bukan waktu kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman, buat pujian dan penyembahan yang kami telah naikkan Bapak menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Bapak terbungkus kehidupan kami, terbungkus kehidupan hamba-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berumbu, berbuah dan manis di hadapan Kau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita melanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagaimana kemahakuasaan Allah kita. Dari buah kandungan ibu kita, dari kita masih bakal anak, ketika kita hidup sekarang ini, untuk masa depan sampai hari kematian kita, bahkan sampai kehidupan kekal, itu Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita anak-anaknya tuh. Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu, menjangkaui segala akal dan pikiran kita sebagai manusia yang terbatas ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu, bahkan sebelum keluar dari mulut kita apa yang mau kita ucapkan, Tuhan sudah tahu. Kalau itu sudah diketahui Tuhan, bahkan dikatakan dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah ditentukan menjadi orang baik, maka kita akan menjadi orang baik. Ketika kita ditentukan menjadi orang yang arif, maka kita akan menjadi orang yang arif. Namun suatu pertanyaan, apakah ketika kita menjalani hidup dalam keberdosaan, atau kita adalah orang yang jahat, orang yang kejam, itu sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan? Ini adalah suatu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada pagi hari. Pertanyaan ini mengartikan kita tidak akan berbuat atas dasar kebebasan kehendak kita, tetapi akan kita berbuat atas apa yang Tuhan telah rencanakan atau tentukan. Ini yang membuat kita berpikir bahwa keseluruhan hidup kita sudah ditentukan sebelumnya, dan kita bertindak bukanlah atas apa dasar kebebasan kehendak, tetapi karena kita sudah menjalankan apa yang ditentukan Allah dan sudah direncanakan Tuhan. Jadi kehidupan ini sudah ditentukan, sudah direncanakan, kita cuma menjalankan saja. Apakah seperti itu? Ketika kita dalam hidup dalam keberdosaan kita mau bilang bahwa ini adalah rencana Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang yang berkata ketika dia diperhadapkan dengan dosa, atau kejeblos, atau hidup dalam dosa, dengan mudahnya dia bilang, ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Apakah seperti itu? Ketika kemiskinan menjerat kehidupan kita karena kemalasan dan kebodohan kita juga bilang bahwa ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Apakah seperti itu? Atau mungkin dari akhir kehidupan kita meninggalkan iman kita, dan kita sudah juga bilang bahwa ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Tentu tidak. Jadi kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani? Bahwa dari kandungan ibu kita, dari kita bakal anak, masa depan, masa sekarang, maka tadi kematian sampai surga mulia sudah siapkan. Tapi bagaimana kalau misalnya kita hidup dalam kedosaan kita? Apakah kita juga bilang bahwa ini sudah ada dalam rencana Tuhan? Pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kehidupan yang kita jalani? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, kita bisa melihat bagaimana Allah ingin manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya Tuhan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Dan ayat 28, Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak, cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan takluklah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan sudah punya rencana yang sangat indah. Rencana sangat mulia bagi ciptaannya, yaitu manusia. Ciptaan yang dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan manusia untuk bertambah banyak, menaklukkan bumi. Dan Tuhan sudah mempersiapkan itu semua untuk kehidupan manusia. Namun, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kehidupan manusia cenderung tertarik dengan namanya dosa. Sehingga semua yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah ciptakan amat baik. Di Kejadian pasal 1 ayat 31 menjadi suatu penyesalan. Dan Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan. Dari sesuatu yang sangat baik, Kejadian 1 ayat 36 itu menjadi suatu penyesalan. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hati Tuhan. Karena kecenderungan, karena terikatan manusia, itu memilukan hati Tuhan. Dari semua yang sangat baik Tuhan ciptakan, menjadi suatu penyesalan ketika Dia menciptakan manusia. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tidak semua orang diberikan anugerah. Tidak semua orang percaya. Jadi ketika kita boleh percaya, itu adalah suatu anugerah. Banyak orang mendengar, namun dia tidak bisa percaya. Tapi ketika kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, itu adalah suatu anugerah. Karena apa? Karena kita percaya. Karena kita percaya, maka keselamatan itu diberikan kepada kita. Ketika keselamatan itu sudah kita terima, apakah kita bisa hidup sesuka-suka kita? Sehingga kita berkata, ketika kita dalam kelibatan dalam dosa dan menikmati dosa itu, kita bilang bahwa ini adalah rencana Tuhan. Tentu tidak. Apa yang harus kita jalani? Apa yang harus kita sadari ketika kita merasa bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan? Poin yang pertama adalah status kita. Kita harus benar-benar sadar akan status kita. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini adalah status kita, Bapak Ibu sekalian. Kita harus ingat bahwa hidup kita sudah bukan yang menjadi hamba dosa lagi, tetapi menjadi hamba kebenaran. Ketika anugerah itu sudah dikaruniakan dalam kehidupan kita, ada suatu status yang berubah dalam hidup kita. Ada suatu status yang harus kita ingat dalam hidup kita. Bahwa kita adalah hamba kebenaran. Bukan lagi menjadi hamba dosa. Sama seperti
kehidupan kita dalam pernikahan. Mungkin di waktu kita bujangan, kita bebas. Kita bisa kemana saja. Tapi ketika kita sudah mengikatkan diri sama namanya pernikahan, status kita berubah. Kita punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita tidak mungkin bebas seperti kita masih bujangan. Begitupun juga kehidupan kita ketika kita sadar benar bahwa status kita adalah hamba kebenaran. Hidup kita sudah tidak bisa bermain-main lagi. Sebab sebagai hamba berarti kita mengikatkan diri sama Tuhan. Sebagai hamba kita sudah tidak punya hasrat lagi untuk bebas, untuk melakukan hal yang sia-sia, karena kita adalah hamba. Kita adalah hamba. 1 Yohanes 6 ayat 26. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba kebenaran, lebih jauh lagi Bapak Ibu, bahwa ketika kita hidup, kita harus hidup seperti Kristus hidup dalam dunia ini. Bagaimana ketika kita menyangkal diri mengikut Yesus, memikul salib dan mengikut Yesus. Itu adalah status kita Bapak Ibu, yang harus kita sadari. Gak bisa sembrono lagi, gak bisa sembrono lagi. Tidak bisa yang namanya damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Allah akan mencukupi. Bahkan rumah di surga nanti Tuhan sudah siapkan bagi kehidupanku. Ketika kita hidup sembrono, gak bakal jadi. Rencana tinggallah rencana. Itu tidak akan terrealisasi. Karena apa? Karena kita tidak tahu akan status kita. Yang kedua, yang harus kita ingat bahwa ketika kita hidup dalam tangan Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada rencana baik yang belum kita lihat, yang belum kita dengar atau timbul dalam hati kita sekalipun akan terjadi dalam diri kita kalau kita hidup tanpa mengasihi Allah. Sekali lagi, rencana tinggallah rencana yang tidak akan terrealisasi jikalau kita hidup tanpa kita hidup mengasihi Allah. Kita tidak mungkin terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu, kalau kita hidup, kalau kita tidak mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa terpanggil untuk sesuai dengan rencananya, sedangkan untuk mendengar suara Tuhan saja kita sudah menutupkan telinga kita. Bagaimana Tuhan bisa mengungkapkan segala rencananya dalam kehidupan kita? Orang pikiran kita tertutup, hati kita benar-benar tertutup untuk Tuhan. Bagaimana bisa? Itu bisa terjadi ketika rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Allah. Itu poin yang kedua. Ketika kita hidup di dalam tangan Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar untuk mengasihi Allah kita. Amin. Untuk kasih Tuhan.
kita setiap hari belajar untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Cuma permasalahannya kembali lagi, apakah kita mengasihi Allah sehingga rencana itu boleh terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita berbicara tentang mengasihi Allah, yang ketiga, poin ketiga adalah sikap hati kita. Sikap hati adalah bagian terdalam dari diri manusia yang ada di wilayah kedaulatan manusia itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak mengasihi Allah tidak akan digarap Allah untuk menerima kebaikan, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tentulah setiap teguran bahkan ajaran yang akan kita responi dengan baik, dengan merelakan hati kita untuk dibersihkan, untuk dimurnikan, dan diresponinya dengan pertobatan kita, karena kita benar-benar mengasihi Allah. Namun ketika responnya kita anggap negatif, ketika setiap teguran, setiap hajaran Tuhan kita responi dengan negatif, maka ketika firman Tuhan kita dengar, kita bilang bahwa pendeta sedang sentimen sama saya, pendeta sedang sirik sama saya. Itu adalah sikap hati kita. Sikap hati tidak bisa Tuhan mengintervensi. Tidak bisa. Karena itu adalah wilayah kedaulatan manusia yang paling dalam. Hal mengasihi Allah tentu merupakan hal yang sifat pribadi. Tuhan tidak akan intervensi dalam kehidupan manusia sampai manusia kehilangan kebebasannya. Kalau hati menjadi wilayah yang diintervensi Allah, maka manusia sudah menjadi boneka, sudah menjadi robot. Kalau Tuhan sudah intervensi itu, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Gak perlu tuh manusia bertanggung jawab. Karena sampai semuanya, sampai hati kita Tuhan intervensi. Gak perlu manusia bertanggung jawab. Yang keempat, kita harus ingat adalah tanggung jawab. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini, supaya kita semakin teguh dan tidak tersandung. Sebab kita adalah memiliki tanggung jawab, Bapak Ibu. Memiliki tanggung jawab atas kehidupan kita. Wahyu 20 ayat 12. Kenapa kita memiliki tanggung jawab? Wahyu 20 ayat 12. Dan dikatakan, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Yusuf, namanya tidak mungkin termasyhur kalau dia tidak mengasihi Allah. Tentu dia akan menerima tawaran tante Potifar dan sambil berkata, ini adalah rencana Allah. Tentu akan lebih mudah bagi Yusuf untuk tidur dengan Potifar dan bilang bahwa ini adalah rencana Allah, dibandingkan dia harus masuk di penjara dan dilupakan orang dan berkata bahwa ini adalah rencana Allah. Akan lebih mudah seperti itu. Akan lebih mudah seperti itu. Namun bandingkan akhir dari kehidupan Yusuf dengan Simson. Bandingkan kehidupan Yusuf dengan Simson. Jadi kehidupan seperti apa yang mau kita jalani? Salomo orang yang menerima hikmat, dengan hikmat itu dia memperoleh kekayaan, kemasyhuran.
Di akhir kitab Pengkhotbah, Salomo menuliskan, Pengkhotbah 12 ayat 13. Karena akhir kata dari segala yang didengarnya ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi tiada kata yang kita ucapkan ketika kita bangun pagi selain kita bilang bahwa kehidupan ini adalah kepunyaan Tuhan. Ketika aku diizinkan untuk bangun pagi, ketika aku diizinkan Tuhan untuk bekerja, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak bisa kita bilang bahwa hidup kita adalah punyaan kita kalau kita merasa bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tidak bisa, Bapak sekalian. Ketika kita bangun pagi hari, kita minta, Tuhan biarlah hidup saya ini semakin hari tambah semakin menyukakan Engkau. Kehidupan kita ketika kita bangun, kita semakin hari katakan, Tuhan cuma Engkau yang kami ingin. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain kita ingin. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan, Bapak Ibu sekalian, kita berarti masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk belajar hidup seperti Kristus. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat dan memperbaiki kehidupan kita, supaya kita tambah hari tidak serupa dengan dunia ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ya, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, kiranya menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Peganglah tanganku, Kudus. Kita minta Tuhan pegang tangan saya erat pagi hari ini. Kita undang Allah Roh Kudus berdaulat atas hidup kita hari ini. Kita katakan bahwa aku tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita mau undang Tuhan berdaulat atas hidupku. Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Membuka tangan kita, kita membuka tangan kita, kita mengangkat tangan kita. Dari tempat engkau duduk pagi hari ini, arahkan matamu, pikiranmu, hatimu sama Tuhan saja. Arahkan sama Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bawalah diriku
sesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan kudus Engkau Tuhan, ajaib namamu. Yes Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimana namanya kudus, kudus Tuhan. Mampukan kehidupan kami Tuhan, tetap dalam tangan-Mu, tetap memegang janji firman-Mu dalam hidup kami, untuk hidup dalam anugerah Tuhan, menjadi hamba-hamba kebenaran, menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, yang dimana Yesus namanya. Katakan sekali lagi, nama yang beri menang, yang beri menang, Yesus namanya. Amin. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin. Hanya nama Yesus yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kau baik dan sangat baik ketika Engkau berdalam atas hidup kami. Kami yakin Tuhan, kami aman di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah milik Dia. Bahwa kita hidup milik Dia atau di dalam tangan Tuhan, ya. Kita tahu kita sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Kita mengenal status kita siapa, kita hambanya. Hambanya berarti kita ada milik Dia dan jaminan hidup kita, ya. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan yang lebih sungguh-sungguh, dan yang ketiga, sikap hati kita kepada Tuhan, ya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan selalu berdoa, Tuhan, biar anak-anak-Mu masih hitungan, bilangan yang dilindungi oleh Tuhan, ya. Kau bilang dilindungi bagian hamba, status kita miliknya, dan yang kedua dikatakan nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba, ya. Kita meyakinkan Tuhan selalu menyertai kita, dan kita sebagai anak Tuhan, kita juga peka suara Tuhan, ya. Maka kita banyak doa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mohon perlindungan Tuhan atau Immanuel menjadi nyata dalam hidup kita semua. Oke, akhir ibadah kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau ingatkan, Engkau didik kami kembali, Bapa, hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan Kau hidup kami dalam tangan Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kami ada baik. Engkau tidak memberikan rencana yang busuk. Engkau tidak merencanakan kami yang jelek, selalu yang baik. Dan
Dan kalau rencana kami Engkau baik bagi hidup kami boleh mengerti status hidup kami. Kami sadar bahwa hidup kami ada milik Engkau. Dan kami boleh juga mengasihi Engkau lebih segala-galanya dari hidup kami. Dan sikap hati kami yang selalu kepada pemandangan kepada Kristus. Pakai hamba-Mu yang sudah memberikan saluran berkat. Dan lebih pada Tuhan, berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Kau sudah berikan panjang umur, Kau juga memberkati segala kebutuhan mereka. Berkati yang ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kau sudah pelihara sekian tahun dalam pernikahan. Kau tahu kebutuhannya, Kau melimpahkan dengan luar biasa. Lebih pada Tuhan, untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan dengan sukarela, dengan hati yang tulus, tidak sikap hati yang motivasi yang jelek, tapi motivasi kami yang tulus kepada Engkau Bapa di surga. Karena kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami. Dan Engkau berkata, diberkatilah bakul nasibmu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau bukan mendengar tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih bukanlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.